Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa, berkembangnya syiar Islam ini melalui berbagai strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya dengan melalui pendidikan Islami, di mana dengan adanya lembaga pendidikan kita dapat memahami nilai-nilai ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sebagai seorang muslim. Kali ini kita berada di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Desa Muara Wahau, dan kita akan melihat bagaimana syiar pendidikan Islam. Tetap ikuti kami dalam program Jejak Islam. Bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu air tohir mutohir. Kemudian yang kedua ada tohir goer mutohir. Air tersebut itu suci tapi tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Pondok Pesantren Al Khairat Muara Wahau diilhami atas permintaan masyarakat beserta tokoh-tokoh masyarakat di Muara Wahau. Atas dasar itu kami menerima permintaan itu. Sebelum berdirinya Pondok Pesantren Al Khairat Muara Wahau ini, kami mencoba melakukan silaturahim kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang berada di Kecamatan Muara Wahau dan sekitarnya. Mulanya Pondok Pesantren ini hanya terfokus kepada pengajian saja atau sistem salaf. Jadi santri itu sekolahnya di luar, ngajinya di sini dengan mukim di sini. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami diberikan nikmat, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan program SMP Islam Al Khairat langsung di dalam Pondok Pesantren Al Khairat. Sebelumnya sekitar 4-5 tahun ke belakang santri-santri kami sekolah di luar, ada yang SD, SMP sampai SMA. Namun pada saat ini kami hanya baru mampu mendirikan jenjang pendidikan formal tingkat SMP. Adapun program yang ada di dalam pondok pesantren ini, kami ada 2 program. Yang program pertama program kitab, program yang kedua yaitu Tahfizul Quran. Program kitab ini kita berjalan sudah sejak lama, mulai berdirinya pondok pesantren sampai hari ini. Dan untuk program tahfidz ini baru kita mulai pada tahun ini. Ini pun berdasarkan atas izin daripada ulama-ulama, guru-guru kami di Jawa Timur. Kami dipesani oleh guru-guru kami ketika kami meminta izin kepada mereka semua untuk mendirikan program tahfidz. Beliau selalu bertanya apakah di pondok sini ada orang yang menghafal atau tidak, ada ustadz yang menghafal atau tidak, ada pengurus yang menghafal atau tidak. Ketika kami sampaikan itu semua tidak ada. Maka beliau sampaikan kalau seumpama di pondok itu tidak ada yang menghafal atau tidak ada guru yang menghafal Quran, sebaiknya tidak dilaksanakan program tahfidz Quran. Alhamdulillah pada 2024 kami mendapatkan salah satu ustadz dari Sidogiri yang hafal Quran dan salah satu ustazah dari Banten yang hafal Al-Quran. Lalu kami menyampaikan informasi ini kepada guru-guru kami untuk memohon izin didirikannya pondok atau asrama khusus penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang program tahfidz ini sudah berjalan. Dan untuk program non-tahfidz, sebagaimana pondok-pondok pada umumnya, pondok-pondok salaf pada umumnya, kami mengacu kepada kitab kuning, kitab-kitab ulama-ulama Nusantara ataupun ulama-ulama di luar Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Untuk metode pembelajarannya, untuk pembelajaran metode kitabnya, yang pertama kita menggunakan metode sorogan. Sorogan itu adalah metode seorang santri menyetorkan bacaan kitabnya kepada gurunya. Yang kedua ada metode bandongan. Metode bandongan itu adalah metode pembelajaran pesantren. Seorang guru membacakan kitab dan menjelaskan sekaligus memaknai setiap kalimat per kalimat dan dilanjutkan dimaknai oleh para santri. Umumnya metode bandongan ini ketika dimaknai oleh para guru-guru atau ustadz-ustadz yang ada di pondok ini, ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi dipertegas dengan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping program pengajian itu, semua program pengajian menggunakan sistem diniyah sesuai dengan kemampuan santri tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan tingkat 4. Nah, di samping program-program yang ada di pesantren, kami di pesantren pun melakukan program-program pendampingan ke masyarakat. Pendampingan ke masyarakat baik itu pendampingan kepada ibu-ibu, pendampingan kepada bapak-bapak, baik yang sifatnya pengajian umum, ada yang pengajian yang sifatnya ba'da maghrib, itu tuntunan membaca Al-Quran yang baik dan benar, juga pendampingan kepada para mu'alaf. Juga di pondok ini kami mengirimkan para santri untuk mengisi tempat-tempat yang memang basis keislamannya masih minim. Nah, kami kirimkan dalam bentuk khutbah Jumat, mengisi kegiatan Ramadan, tarawih, dan lain sebagainya. Adapun ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren ini, kami mengambil meminta ustadz-ustadz untuk mengajar ini dari berbagai macam pondok pesantren di Jawa Timur, di Kalimantan Timur, dan di belahan Indonesia lainnya. Ada yang dari Miftahul Ulum, ada yang dari Darul Ulum, ada yang dari Sidogiri, ada yang dari Al-Mustafawiyah, dari Nabil Hussein, dari Nurul Islam, dari Tebu Ireng, dan lain sebagainya. Jadi seperti air-air di mana? Di kolam atau di empang, kata orang Sunda itu empang, atau di waduk gitu kan, di sungai yang mana tersebrot gitu kan, tersinari oleh matahari sehingga air tersebut itu terasa hangat, terasa panas. Atau air dalam toren, torennya tersebut itu terbuat dari besi. Ketika terpanasi oleh matahari, maka ketika kita menyentuh Alhamdulillah, pondok pesantren Al-Khairat ini sudah mulai ada perkembangan, kemudian sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di desa Morawahau, khususnya umumnya di kalangan desa-desa yang lain, atau disebut dengan Kutim atau Kutai Timur. Kemudian pondok pesantren Al-Khairat bukan hanya mengembangkan ilmu-ilmu formalnya, akan tetapi yang sangat diutamakan adalah pengembangan ilmu keagamaan, baik untuk anak didik seusia 8 tahun, kemudian jenjang pendidikan dari kelas 1 SMP, kemudian SMA. Kemudian kegiatan kami di Pondok Pesantren Al-Khairat ini adalah beripat untuk ngaji Al-Quran para ibu-ibu, bapak-bapak di sekitar masyarakat desa Morawahau. Merdeka, namun di Pondok Pesantren Al-Khairat adalah berbagai metode seperti Al-Quran memakai tilawati, kemudian kitab kuningnya memakai metode Al-Miftah. Oleh karena itu sangat berpengaruh kepada masyarakat dan mengharap masyarakat desa Morawahau bagaimana cara pengembangan Al-Khairat ini semakin pesat. Dan alhamdulillah anak santri yang kami didik sementara ini sudah mencapai sekitar 200 lebih. Harapan kami Pondok Pesantren Al-Khairat ini dan harapan masyarakat
di kemudian hari mudah-mudahan Al-Khairat semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat, karena Al-Khairat adalah pondok pesantren yang sangat terbuka baik di kalangan masyarakat Desa Muara Wahau, khususnya di Kutim dan Kalimantan Timur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah siang nih Bu. Semestinya saya hadir 4 tempat hari ini. Ada kegiatan di Jabdan Muslimat, ada kegiatan di Wanasari, itu perkumpulan kepala-kepala Al-Quran, dan di pondok sedang dilaksanakan khotmil Quran bil ghaib, khotmil Quran tanpa melihat Al-Quran. Itu gabungan daripada ibu-ibu Kongbeng dan Wahau yang tergabung dalam Jam'iyah Qurra wal Hufad Nahdlatul Ulama, diawali di Muara Wahau, bertempat di pondok pesantren Al-Khairat. Kalau kita selama ini baca Al-Quran, melihat Al-Qurannya, tapi hari ini mulai pagi tadi berlangsung sampai siang yang akan datang, ini ada sekelompok ibu-ibu, anak muda, perempuan, laki-laki membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran sebanyak 30 juz. Pelan-pelan, perlahan Desa Muara Wahau, Kampung Wahau ini akan dipenuhi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dilaksanakan santunan anak yatim bagus. Di RT sana sedang dilaksanakan khotmil Quran bagus. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan hari ini, kebaikan-kebaikan hari ini di Desa Muara Wahau menjadi sebab, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah di kampung kita. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu keterangan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan kita, kalau kita punya mata memandang seorang anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh syukur, maka seakan-akan kita sedang memandang wajah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah abul yatim, bapak daripada anak-anak yatim. Ustadz, siapa orang yatim itu? Yang yatim itu siapa Ustadz? Yatim adalah anak yang belum mencapai dewasa dan dia luput daripada perhatian orang tua atau keluarga, maka itu disebut yatim. Pemirsa, dengan disiarkannya kajian-kajian Islami, keberadaan sebuah pondok pesantren memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya di Desa Muara Wahau ini. Saya mondok di pesantren Al-Khairat Muara Wahau sudah ada kurang lebih 2 tahun. Saya sangat bangga mondok di pesantren Al-Khairat. Dulu saya hampir mondok di Jawa, karena terlalu jauh, jadi saya mondok di sini. Mondok tidak perlu jauh-jauh, karena di sini juga banyak kitab-kitab yang dipelajarin. Semoga yang nonton ini bisa mondok atau ikut mondok di pesantren Al-Khairat Muara Wahau, karena tempatnya juga masih luas. Jika ingin mondok, mondok, karena kalau tidak mondok pasti sampean menyesal, karena suatu saat itu Indonesia membutuhkan calon-calon kiai penerus bangsa untuk bangsa Indonesia.
عليهم اهبطوا مصرا فإن لكم. Kalau kegiatan di pondok, saya fokus untuk menemani anak-anak, mendampingi anak-anak, sekaligus mendidik dari segi ilmu agamanya, dari segi kedisiplinannya, kemudian dari segi cara melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari yang mungkin mereka masih perlu bimbingan dari orang tuanya. Jadi di sini saya sebagai orang tua yang kedua di pondok, sebagai mama, sebagai ibunya di pondok, mungkin itu yang biasa saya lakukan bersama anak-anak santri di pondok. Kalau di luar, kemungkinan saya fokus ada mengajar sekolah juga. Dari mulai sebelum pondok ini berdiri, jadi saya sudah mengajar di sekolah dasar, di luar, di SP2. Kemudian kadang juga mengikuti organisasi Fatayat, Muslimat, dan juga kadang mengisi kajian fikih, ibu-ibu yasinan yang ada di beberapa desa, beberapa daerah. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Saya mondok di sini sudah 2 tahun lebih. Pondok di sini itu bagus buat untuk mencari menuntut ilmu seperti ilmu agama yang belum kita ketahui, seperti tauhid, tajwid, fikih, dan masih banyak lagi. Saya bersyukur banget bisa mondok di sini karena bisa belajar agama Islam, dan Pondok Al-Khairat Muara Wahau juga bagus dan bisa mengajari kita sesuatu yang kita belum ketahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka bizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza farabta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Saya di pondok ini kelas Usto. Terus pendidikan saya kelas 3 SMA. Jadi awal saya mondok itu rasanya sedih karena pisah sama orang tua. Tapi juga dapat pengalaman baru karena banyak temen di pondok ini juga saya bukan belajar ilmu agama aja, ilmu sosial juga. Harapan saya untuk teman-teman di luar, sebenarnya pengen banget ngajak mereka mondok karena di luar itu nggak sama ya kayak kita di pondok, belajar ilmu ini, ilmu itu. Terus juga takut pergaulan di luar lebih ya zaman sekarang kan lebih bebas gitu. Sebaiknya sih segera cari tempat yang bisa mungkin jadi bekal untuk kita ya, contohnya pondok pesantren kayak gini. Baik, untuk harapannya untuk Pondok Pesantren Al-Khairat, kami terus berupaya untuk membenahi diri, mengevaluasi dalam rangka untuk mempersiapkan generasi Muslim, generasi Islam yang bisa menjawab tantangan zaman. Kami juga berharap para santri kami selesai lulus dari pondok pesantren ini, mereka bisa melanjutkan belajar atau studi di perguruan-perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia maupun di luar Indonesia. Juga kami berharap
kepada santri selepas pendidikan di lembaga ini bisa mengisi semua sektor-sektor kehidupan. Kami punya prinsip daripada guru-guru kami, santri itu tidak selalu harus berada di atas sajadah, tapi bagaimana karakter kesantrian mampu mengisi di semua lini kehidupan, baik pemerintahan, baik swasta, baik perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap seperti itu sebagaimana yang dipesankan oleh guru-guru kami, supaya santri itu pantas di semua lini kehidupan. Santri menggunakan peci, pantas. Santri menggunakan dasi, pantas. Santri menggunakan jas, pantas. Santri menggunakan pakaian apapun, dimanapun orang itu berada, dengan siapapun santri itu berada, bisa memberikan kepantasan dan bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya. على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Pemirsa, siar pendidikan Islam bukan hanya penyaluran ilmu agama, tetapi juga adalah fondasi yang kuat untuk memperkokoh keberlanjutan ajaran agama Islam, di mana jalur pendidikan atau pengajaran adalah siar yang dilakukan oleh para ulama untuk mengajarkan nilai-nilai Islam sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Jejak Islam kali ini, dan kita sudah melihat bagaimana siar pendidikan Islam di Muara Wahab, Kabupaten Kutai Timur. Kita akan berjumpa kembali dalam program Jejak Islam berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله